Adik-adik mungkin masih bingung ya bagaimana caranya kita menyusun proposal penelitian ya. Mau tahu caranya seperti apa? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan sharing terkait dengan bagaimana cara kita menyusun proposal penelitian ya. Nah, mungkin dari sebagian besar adik-adik ya, meskipun sudah melewati yang namanya mata kuliah metodologi penelitian, mungkin ada yang masih belum paham betul ya, atau mau memperdalam bagaimana caranya kita menyusun proposal penelitian ya. Nah, yang perlu adik-adik ketahui di dalam kita menyusun proposal penelitian itu adalah ini merupakan langkah awal adik-adik ya yang harus saudara tempuh, dalam memberikan gambaran ataupun meyakinkan ya pihak-pihak tertentu di mana di dalam penelitian tersebut itu dapat dilakukan. Jadi ada alasan mendasar kenapa penelitian itu harus dilakukan. Itu yang terpenting dulu ya. Kemudian mungkin secara sederhananya proposal penelitian itu adalah, menurut versi saya itu adalah rencana kita melakukan penelitian yang nantinya akan menghasilkan laporan penelitian tersebut. Jadi kita membuat rencana penelitian tersebut ya. Nah, yang harus saudara adik-adik ketahui di dalam menyusun proposal penelitian itu ada 3 komponen penting di dalamnya ya. Apa sajakah itu? Yang pertama itu adalah pendahuluan, kemudian yang kedua itu adalah landasan teori ya. Kemudian yang ketiga itu adalah metodologi penelitian ya, tetapi ini disesuaikan dengan buku panduan dari masing-masing jurusan atau masing-masing kampus ya. Nah, tujuannya untuk apa kita menyusun proposal penelitian ini? Ya, tujuannya ya tentunya untuk ya meyakinkan pihak-pihak tertentu bahwa penelitian ini harus dilakukan ya, tentunya ada alasan-alasan mendasar ya dari rencana kegiatan tersebut, dari rencana penelitian tersebut ya. Nah, oleh karena itu, karena ini merupakan rencana, maka penting bagi adik-adik sekalian dalam menyusun proposal penelitian itu, satu, harus menggunakan bahasa yang baik ya. Tampilan fisiknya harus baik, visualisasinya harus baik, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita masuk. Apa saja yang dalam komponen di dalam proposal penelitian itu ya. Jadi biasanya begini. Sebelum kita menyusun proposal penelitian, ada pertanyaan-pertanyaan mendasar ya. Ada pertanyaan-pertanyaan mendasar yang saudara harus pahami. Pertama begini. Apa yang akan diteliti dulu? Sebelum saudara menyusun proposal nih ya, apa yang akan diteliti dulu? Nah, itu. Pertanyaan kedua, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya seperti apa? Yang ketiga, pendekatan ataupun teori dan metode apa yang akan digunakan? Yang keempat, jenis dan sumber data yang diperlukan itu dari mana saja? Ya, nanti kita akan bahas. Nah, setelah saudara sudah mengetahui pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka langkah selanjutnya baru saudara menyusun yang namanya proposal penelitian. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di dalam menyusun proposal penelitian itu ada 3 komponen utama. Ya, ada pendahuluan, landasan teori, maupun ada metodologi penelitian. Nah, di landasan teori, di pendahuluan, di bab pendahuluan itu isinya ada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, dan ada kerangka penelitian, ataupun sistematika penulisan lah, semacam itu. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kalau di dalam latar belakang masalah, apa yang harus adik-adik tulis? Di dalam latar belakang masalah ini, yang perlu adik-adik tulis itu adalah Anda harus mengungkapkan ya, secara mendasar masalah-masalah yang Anda harus selesaikan ya. Jadi isinya secara garis besar ya. Secara garis besar di dalam latar belakang itu berisi tentang permasalahan yang akan diselesaikan. Nah,
Biasanya dosen-dosen itu lebih suka dengan yang tidak muluk-muluk di dalam menyusun, mahasiswanya menyusun ini latar belakang masalah ya. Jadi langsung kepada pokok permasalahannya. Nah, tapi sayang sekali mahasiswa itu mungkin ya susah mengungkapkan masalah yang langsung pada permasalahan inti pokoknya. Oleh karena itu mereka menjabarkan secara luas dulu ya, permasalahan secara luas dulu ya. Biasanya dalam bentuk piramida terbalik ya. Jadi sambil mengerucut ya. Kalau kita mau menentukan permasalahan yang langsung pada inti pokoknya, semacam itu. Jadi inti dari latar belakang permasalahan itu kita berusaha atau mengungkapkan permasalahan yang akan diselesaikan ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah rumusan masalah dan batasan masalah. Nah, rumusan masalah biasanya itu mengungkapkan ya, biasanya dalam bentuk pertanyaan ya, biasanya dalam bentuk pertanyaan. Kenapa sih seperti ini? Mengapa begini? Nah, itu biasanya dalam bentuk pertanyaan. Dan yang tidak kalah penting juga itu adalah batasan masalah. Kenapa perlu harus dibatasi masalahnya? Yang satu, alasannya adalah biar saudara itu penelitiannya fokus. Yang kedua, biar penelitiannya tidak melebar kemana-mana. Yang ketiga itu, ya orang lain juga perlu melakukan penelitian yang mungkin penelitian sejenis. Oleh karena itu, perlu saudara batasi di dalam melakukan penulisan batasan penelitian ini. Ya. Nah, kalau tujuan penelitian, tujuan penelitian gampangannya begini. Tujuan penelitian itu kita menjawab rumusan masalah. Kan tadi sudah saya bilang bahwa di rumusan masalah itu kan berbentuk pertanyaan, maka jawabannya ada di tujuan penelitian. Nah, jadi begini, kalau rumusan masalah saudara itu ada tiga rumusan masalah, maka tujuannya juga harus ada tiga. Ya, jangan misalnya rumusan masalahnya ada tiga, tujuannya ada dua atau sebaliknya. Ya, oleh karena itu penting bagi saudara memahami bahwa begini. Semakin banyak rumusan masalahnya, maka semakin banyak juga Anda menjawab pertanyaan di tujuan penelitian. Kalau semakin sedikit, ya semakin sedikit juga Anda menjawab pertanyaannya yang Anda tuangkan di dalam tujuan penelitian. Semacam itulah. Jadi Anda bisa mengungkapkan kira-kira apa sih yang harus diselesaikan. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang manfaat penelitian, ya tentunya manfaat yang buat saudara maupun manfaat buat masyarakat. Tetapi ya lebih kepada masyarakat luas ataupun lebih kepada akademisi ya, semacam itu. Sedangkan sistematika penulisan ini itu adalah tergantung dari ininya. Tergantung dari aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing jurusan atau masing-masing universitas. Kenapa demikian? Karena sistematika penulisannya tidak semuanya mereka menerapkan. Tetapi kalau menerapkan itu apa yang ditulis di dalam sistematika penulisan? Yang ditulis itu adalah hanya cuma isi bab 2 itu seperti apa, bab 3 itu seperti apa, bab 4 dan bab 5 ya, ataupun bab-bab yang lain. Hanya cuma itu isinya. Jadi mungkin ya tidak dianggap penting lah. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah di bab 2, yaitu landasan teori ya. Nah, yang terbaik menurut saya di dalam landasan teori itu yang perlu Anda ungkapkan yaitu adalah satu penelitian pendahuluan. Kenapa demikian? Penelitian pendahuluan itu untuk mengetahui bahwa posisi penelitian kita itu ada di mana, ya. Kemudian untuk mungkin mengetahui bahwa apakah penelitian kita itu perlu harus dilakukan, ya. Mungkin sudah banyak yang melakukan gitu. Jadi perlu saudara ketahui bahwa di dalam menyusun penelitian pendahuluan atau mencari penelitian pendahuluan itu gampangannya adalah Anda membuatnya dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel yang isinya hanya cuma nama peneliti, kemudian judulnya apa, mungkin hasilnya seperti apa, rekomendasi ataupun penelitian yang perlu dilakukan itu seperti apa. Nah, itu juga menjadi sumber untuk mendapatkan topik penelitian sebenarnya. Atau pentingnya untuk mengetahui penelitian pendahuluan itu untuk mengetahui bahwa nanti kebaruan dari penelitian saya itu seperti apa ya. Kemudian yang perlu juga harus diungkapkan yaitu teori-teori pendukung. Nah, sebaiknya teori-teori pendukung di dalam landasan teori itu Anda harus mengambil dari sumber-sumber yang berasal dari jurnal.
penelitian, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jangan mengambil yang dari buku, sudah tidak zaman lagi ya kalau kita mengambil sumber dari buku. Nah, kemudian berikutnya itu adalah metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini menurut saya adalah yang paling krusial mungkin, yang paling penting. Kenapa demikian? Karena semua rencana yang Anda akan laksanakan nanti di dalam penelitian itu semuanya ada di metodologi penelitian. Oleh karena itu, ketika mahasiswa melakukan sidang skripsi, biasanya di metodologi penelitian itu banyak pertanyaan yang timbul dan biasanya prosesnya jauh lebih lama. Ya. Apa saja yang perlu Anda harus isi di dalam metodologi penelitian itu? Yang pertama itu adalah metode apa yang Anda akan gunakan, ya. Kemudian ada alasan-alasan apa metode tersebut harus digunakan. Jadi harus bisa memberikan alasan kenapa metode itu harus digunakan. Kemudian ada variabel penelitian, ya, baik itu variabel bebas maupun variabel terikat. Ada juga yang kalau dalam bentuk perencanaan itu adalah tentunya kerangka penelitian yang dalam bentuk alur penelitian ya, dalam bentuk alur penelitian. Ya, kemudian ada sampel dan populasi, dan selanjutnya itu adalah bagaimana caranya Anda mengumpulkan datanya, dan yang terakhir mungkin ya bagaimana caranya Anda menganalisis datanya ya, dan menampilkan apakah ditampilkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tabel. Nah, kurang lebih semacam itu adik-adik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk mendukung terus channel saya dengan cara mengklik tombol like, subscribe, share, dan komen, dan juga menonton videonya secara full. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.